Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Ina dan juga rekan-rekan saya yang bernama Nasyiratul Khairiyah, Ria Maulani, Riri Agustin, Rian Ade, dan juga Siti Ib Afifah. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi yang telah disampaikan pada SPM atau Sekolah Pasar Modal yang dilaksanakan di Universitas Pamulang pada tanggal 14 Mei 2025 kemarin. Nah, kami akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah kami buat di makalah dan akan kami sampaikan pada video berikut ini. Cikidot. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Nah, pengertian investasi di mana investasi adalah pengelola aset atau suatu harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Kenapa dikatakan demikian? Karena investasi itu dilakukan bukan untuk kehidupan atau kebutuhan saat ini, melainkan sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang agar mampu memberikan manfaat kepada kita di masa mendatang. Lalu, mengapa sih kita harus berinvestasi sedini mungkin? Nah, menurut materi dari Sekolah Pasar Modal atau SPM yang dilaksanakan di Universitas Pamulang, ada 5 alasan utama mengapa seseorang perlu melakukan investasi. Yang pertama itu melawan inflasi, yang kedua mencapai tujuan keuangan, yang ketiga pendapatan pasif, yang keempat bunga majemuk, yang kelima aman secara finansial. Lalu ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada investasi real, di mana investasi real ini adalah investasi pada aset berwujud yang memiliki nilai intrinsik dan dapat dimiliki secara fisik. Nah, contohnya itu seperti emas, properti, dan juga barang koleksi. Lalu, selain ada investasi fisik atau investasi real, ada juga investasi keuangan non-pasar modal, di mana investasi ini dilakukan pada instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di bursa efek, namun tetap memberikan potensi imbal hasil. Nah, contohnya itu seperti deposito, tabungan emas online, robot advisor, dan juga lain-lainnya. Baiknya, sebelum kita melakukan investasi atau berinvestasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu mana investasi legal, mana investasi ilegal, atau investasi bodong. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa investasi legal dan juga ilegal. Nah, investasi legal adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan melalui lembaga dan produk yang telah terdaftar serta diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, produk investasi legal ini seperti saham, reksadana, obligasi, sukuk, dan exchange trade fund atau ETV. Biasanya dapat diakses melalui perusahaan sekuritas resmi dan terdaftar di Bursa Efek atau BI. Nah, investasi ini memiliki transparansi regulasi yang jelas dan perlindungan hukum bagi investor. Nah, sebaliknya investasi ilegal atau investasi bodong itu adalah praktik penipuan yang mengatasnamakan investasi namun tidak memiliki izin dari OJK dan seringkali menjadikan imbal hasil atau return yang tinggi dalam waktu cepat tanpa ada resiko. Sebelumnya, kita sudah membahas mengapa kita perlu investasi atau berinvestasi karena yang pertama alasannya itu melawan inflasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari inflasi. Menurut modul literasi investasi atau MIA, di mana materi yang telah dipaparkan oleh SPM atau Sekolah Pasar Modal di Universitas Pamulang ini, investasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau continue, dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Nah, investasi ini menjadi salah satu alasan utama perlunya kita untuk berinvestasi karena nilai uang yang terus-menerus turun akan membuat tabungan tidak cukup untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Nah, apa sih penyebabnya inflasi? Nah, penyebab inflasi itu yang pertama ada peredaran uang meningkat akibat merosotnya nilai mata uang. Yang kedua itu permintaan barang atau jasa meningkat, tapi pasokannya tidak mencukupi. Nah, yang ketiga ada kenaikan biaya produksi. Untuk slide selanjutnya, ada dampak atau pengaruh inflasi terhadap nilai uang. Yang pertama ada daya beli berkurang, yang kedua nilai uang menurun, yang ketiga suku bunga tinggi, yang keempat pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Slide selanjutnya ada konsep uang menurut waktu. Gambar ini menjelaskan bahwa nilai uang
berubah seiring waktu. Meskipun nominalnya tetap Rp100.000, daya beli semakin menurun karena inflasi. Hal ini terlihat dari dahulu Rp100.000 bisa membeli banyak barang. Yang sekarang, dengan jumlah uang yang sama, barang yang bisa dibeli semakin sedikit. Oleh karena itu, uang yang dimiliki hari ini lebih bernilai daripada uang yang akan diterima di masa depan. Untuk mengatasi penurunan nilai ini, uang sebaliknya diinvestasikan agar nilainya tumbuh dari waktu ke waktu. Slide selanjutnya ada hubungan dengan pasar modal, yaitu investor akan menilai nilai sekarang dari keuntungan yang akan diperoleh di masa depan, misalnya dividen atau capital gain. Digunakan dalam analisis evaluasi saham, obligasi, dan produk investasi lainnya. Selanjutnya membantu investor membuat keputusan investasi yang rasional berdasarkan perbandingan nilai sekarang dan masa depan uang. Slide selanjutnya ada pengertian pasar modal. Dalam model literasi investasi MIA, pasar modal didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, sukuk reksadana, ETF, dan juga surat berharga lainnya. Slide selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama ada menambah modal bagi usaha dengan cara menjual saham ke pasar modal, meratakan pendapat berkat dividen atau bagian keuntungan perusahaan setelah menjual saham di pasar modal, meningkatkan kapasitas produksi dengan adanya tambahan modal yang didapat dari pasar modal. Selanjutnya ada mendorong kemunculan dan perkembangan industri sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan yang terakhir meningkatkan pendapatan negara yang diperoleh dari pajak dividen. Slide selanjutnya, peran pasar modal dalam perekonomian di Indonesia. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian di Indonesia karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana perdamaian usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dan dari masyarakat pemodal investor. Kedua, pasar modal dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Slide selanjutnya ada peran pasar modal dalam perekonomian nasional, yaitu yang pertama ada pemerataan pendapat, yang kedua ada meningkatkan pendapatan negara, yang ketiga ada menambah modal usaha, yang keempat menciptakan lapangan kerja, yang kelima meningkatkan produktivitas perusahaan, yang keenam ada indikator perekonomian negara, yang ketujuh ada menarik investor asing, yang kedelapan ada menjalankan perekonomian negara, dan yang terakhir yang sembilan ada sebagai alternatif investasi. Slide selanjutnya itu adalah struktur pasar modal, yaitu yang pertama Otoritas Jasa Keuangan OJK. OJK merupakan lembaga negara yang independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk pasar modal. Baik, selanjutnya adalah Bursa Efek Indonesia atau BI. Bursa Efek Indonesia merupakan penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Bursa Efek menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dengan pihak-pihak yang memperdagangkan efek. Clearing Peminjaman Efek Indonesia atau KPI. Lembaga clearing atau peminjaman LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing atau peminjaman penyelesaian transaksi efek yang dilakukan di pasar modal. KPI juga menyediakan layanan untuk pengelolaan anggaran dan peminjaman dana transaksi untuk memberikan kepastian hukum dan penyelesaian transaksi bursa. Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang mana lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek secara kolektif dan elektronik. KSEI juga mendukung penyelesaian T2, yang mana 2 hari kerja setelah transaksi dan memberikan keamanan pemindahan kepemilikan efek di pasar modal Indonesia. Jenis-jenis instrumen investasi di pasar modal. Yang pertama adalah saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana, dan yang keempat adalah sukuk, serta yang kelima exchange traded fund. Selanjutnya adalah pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan. Saham juga menunjukkan suatu kepemilikan seseorang atau badan usaha yang digunakan perusahaan, biasanya dalam bentuk perseroan terbatas. Saham juga menjadi instrumen pasar keuangan yang populer dan digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal.
keuntungan saham. Yang pertama ada capital gain atau keuntungan dari selisih harga, yaitu keuntungan yang diperoleh ketika menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Dan yang kedua ada dividen atau pembelian keuntungan perusahaan, yang mana keuntungan ini diambil dari laba perusahaan kepada para pedagang saham yang biasanya dibagikan setiap tahunnya. Yang ketiga ada likuiditas, yang mana kondisi ini di mana suatu aset atau instrumen keuangan dapat cepat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai tanpa mengalami penurunan nilai. Dan yang selanjutnya ada nilai aset yang terus bertambah, yang mana nilai aset terus tumbuh, yaitu kendali kondisi di mana harga atau nilai ekonomis suatu aset meningkat seiring waktu. Pembelian saham ada 4. Yang pertama ada capital loss. Kerugian ini terjadi ketika menjual saham lebih rendah daripada harga beli. Dan yang kedua adalah risiko tidak mendapatkan dividen. Kenapa? Karena jika perusahaan tidak menghasilkan lama dan memutuskan reinvestasi laba, maka para pemegang saham tidak mendapatkan dividen. Dan yang ketiga adalah risiko pasar. Hal ini terjadi akibat fluktuasi pasar, misalnya krisis ekonomi global, perubahan suku, atau bunga inflasi. Dan yang keempat ada risiko perusahaan atau risiko internal, yang mana kondisi internal perusahaannya, misal manajemennya buruk, korupsi, atau fraud, dan penurunan penjualan atau laba. Mekanisme perdagangan saham. Mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dilakukan melalui sistem yang bernama JELS-NEXGI yang diakses oleh anggota Bursa Perusahaan Efek yang juga anggota clearing KPEI, yang mana prosesnya melalui sesi pra pembukaan di mana anggota bursa baru memasukkan penawaran jual dan beli. Prinsip-prinsip perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu ada prioritas harga dan waktu, yang kedua yaitu ada prinsip transparansi, yang ketiga ada prinsip efisiensi, yang keempat ada prinsip keteraturan, yang kelima ada prinsip keadilan, yang keenam ada prinsip likuiditas, dan yang terakhir ada prinsip perlindungan investor. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah di mana investor meminjamkan dana dan akan mendapatkan kupon sebagai imbal hasilnya. Konsep dasar dari obligasi yaitu investor memberikan dana pinjaman kepada emiten dan akan menerima kupon secara berkala. Selanjutnya yaitu ada sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas suatu aset atau proyek dan harus sesuai dengan prinsip syariahnya. Dana yang dikumpulkan dari investor akan dialokasikan ke proyek atau aset yang halal. Konsep dasar dari sukuk yaitu pertama, investor akan menyertakan dana, lalu dilanjutkan untuk disalurkan ke proyek syariah, dan terakhir akan memperoleh imbal hasilnya. Jenis sukuk dalam pasar modal yaitu ada sukuk ijarah, sukuk mudharabah, dan sukuk musyarakah. Reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai unit penyertaannya untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen keuangan lainnya oleh manajer investasi. Nilai pengelolaan dana diverifikasikan dalam nilai aktiva bersih. Semakin tinggi NAB per unit penyertaannya, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh oleh investor. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana saham, yang kedua ada pendapatan tetap, yang ketiga ada campuran, yang keempat ada pasar uang, yang kelima ada indeks, yang keenam ada syariah, yang ketujuh terproteksi, yang kedelapan ada penjaminan, dan yang terakhir yaitu ada target waktu. Proses pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah. Proses pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah dalam pasar modal merupakan tahap fundamental yang harus dilalui oleh setiap calon investor sebelum dapat melakukan transaksi investasi di Bursa Efek Indonesia. Proses ini tidak hanya menjadi syarat administratif,
tapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, transparansi, dan keamanan dalam setiap aktivitas investasi. Proses pembukaan rekening efek dan RDN dilakukan secara online. Seiring perkembangan teknologi yang sangat luas, proses pembukaan rekening efek dan RDN ini dapat dilakukan secara elektronik atau online. Otoritas Jasa Keuangan melalui SIOJK nomor 6 SIOJK 04 2019 telah mengatur pedoman teknis pembukaan rekening efek dan RDN secara elektronik, termasuk penerapan customer due diligence untuk memastikan identitas dan profil risiko calon nasabah. Exchange Traded Fund atau ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa sama halnya dengan saham. ETF menjadi alternatif efek yang mudah dan sangat terjangkau, juga menjadi sarana diverifikasi kepemilikan saham hanya dengan membeli satu ETF saja. Dalam buku saku OJK, ETF juga memiliki fleksibilitas tinggi karena diperdagangkan sepanjang jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia serta memiliki transparansi harga dan efisiensi biaya yang baik. Oke, selanjutnya ada fungsi rekening efek. Rekening efek yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh efek atau surat berharga milik investor secara terpisah dari aset perusahaan efek itu sendiri. Pemisahan yang penting untuk memastikan bahwa kepemilikan investor atas efek tetap terlindungi dan tidak tercampur dengan kepentingan perusahaan efek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Investor memiliki hak penuh atas efek yang dimilikinya dan perusahaan efek berkewajiban menjalankan amanat jual beli, administrasi transaksi, serta menyediakan informasi dan laporan yang dibutuhkan oleh investor. Perjanjian pembukaan rekening efek tercermin dari pelindungan hukum yang diberikan kepada investor. Setiap perjanjian pembukaan rekening efek mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dijalankan dengan itikat baik. Investor berhak mendapatkan layanan yang transparan, rekomendasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko, serta laporan berkala atas seluruh aktivitas dan saldo efek yang dimilikinya. Di sisi lain, perusahaan efek wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, menjalankan instruksi transaksi dengan benar, dan melaporkan segala aktivitas kepada otoritas terkait. Proses pembukaan rekening efek. Proses pembukaan rekening efek yang pertama itu menghubungi perusahaan efek dan mengisi formulir pembukaan rekening efek. Selanjutnya merekam data diri seperti foto KTP dan selfie, menyelesaikan proses verifikasi oleh perusahaan efek dan membuat single investor identification SID atau ke KSEI. Fungsi rekening dana nasabah digunakan sebagai rekening khusus untuk menampung dana milik investor yang akan digunakan dalam transaksi efek di pasar modal. Seluruh dana yang masuk dan keluar terkait efek harus melalui RDN, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investor. Pemisahan dana juga menjadi bentuk perlindungan hukum, mencegah penyalahgunaan dana oleh perusahaan efek, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Persyaratan rekening efek. Yang pertama itu ada KTP atau paspor untuk WNA, NIK EKTP untuk WNI, formulir pembukaan rekening efek, identitas diri lainnya seperti surat referensi, ini khusus WNA, dan terakhir profil risiko investasi. Persyaratan rekening dana nasabah yaitu sama dengan persyaratan pembukaan rekening efek, namun RDN memiliki beberapa persyaratan khusus seperti memiliki rekening di bank yang telah bekerja sama dengan perusahaan efek. Proses pembukaan rekening dana nasabah itu biasanya dihubungkan dengan pembukaan rekening efek. Nasabah dapat memilih bank yang akan menjadi bank RDN, dan dana nasabah untuk investasi akan ditampung di RDN. Membangun keamanan dan kepercayaan melalui pembukaan rekening efek dan RDN. Proses pembuatan rekening efek dan RDN tidak hanya menjadi pintu masuk bagi investor ke pasar modal, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan, keamanan, dan tata kelola yang baik dalam industri pasar modal Indonesia. Proses yang didukung oleh regulasi yang ketat, inovasi digital, serta perlindungan hukum yang jelas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi di pasar modal. Oke, selanjutnya perlindungan investor di pasar modal Indonesia.
Perlindungan investor di pasar modal Indonesia merupakan aspek penting yang dijaga oleh berbagai lembaga dan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang aman dan terpercaya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawasan utama pasar modal berperan dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum terhadap pelaku pasar guna melindungi kepentingan investor. Ada beberapa perlindungan investor di pasar modal Indonesia, antara lain yang pertama, dana perlindungan pemodal atau DPP, yaitu dana yang digunakan untuk melindungi investor dari kehilangan aset akibat kelalaian atau kecurangan perusahaan. Yang kedua, fasilitas akses KSEI untuk memudahkan investor memantau portofolio secara langsung. Yang ketiga, rekening dana nasabah, yaitu rekening terpisah atas nama investor di bank. Yang keempat, waspada penipuan investasi. Selalu cek legalitas perusahaan di OJK dan hindari penawaran investasi yang tidak masuk akal. Selanjutnya, inspirasi dari investor sukses. Yang pertama, Warren Buffett. Mulai investasi saham sejak usia 11 tahun, dikenal dengan gaya investasi disiplin dan value investing. Yang kedua, Lo Keng Hong, investor lokal sukses yang menekankan pentingnya memilih saham dengan manajemen yang baik dan berinvestasi jangka panjang. PT Lotus didirikan pada tahun 1990. Lotus Andalan Sekuritas, sebelumnya dikenal sebagai Lautan Dana Sekurindo, adalah perusahaan sekuritas yang menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk pialang pasar modal ekuitas dan utang, perdagangan online, perbankan investasi, dan manajemen aset divisi. Perbankan investasi menyediakan layanan dalam pinjaman emisi, konsultasi keuangan, merger dan ekuisisi, serta penggalangan dana. Layanan manajemen asetnya dikelola oleh PT Lautan Dana Investment Management, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, yang berkonsentrasi pada pengelolaan produk reksadana, termasuk reksadana saham, reksadana campuran, reksadana tetap, reksadana terproteksi, dan reksadana diskresioner. PT Lotus dalam program Sekolah Pasar Modal atau SPM Universitas Pamulang, mahasiswa diberikan pelatihan langsung oleh PT Lotus Andalan Sekuritas PT Lotus mengenai cara memulai investasi secara legal dan aman. Salah satu materi penting yang disampaikan adalah bahwa mahasiswa dapat membuka akun saham dan mulai berinvestasi hanya dengan dana awal sebesar Rp100.000, sebuah angka yang sangat terjangkau untuk kalangan pelajar maupun mahasiswa. Pada saat kegiatan Sekolah Pasar Modal atau SPM, mahasiswa Universitas Pamulang diberikan edukasi menyeluruh, mulai dari pembukaan rekening, efek, hingga praktik jual beli saham, yang difasilitasi oleh PT Lotus Andalan Sekuritas atau PT Lotus. PT Lotus juga memantau langsung mahasiswa Universitas Pamulang untuk membuka rekening melalui platform online, yang memungkinkan proses pendaftaran dilakukan secara digital sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lebih dari itu, PT Lotus tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menyediakan simulasi investasi, pembukaan rekening efek, dan pendampingan selama proses belajar. Ini membuktikan bahwa praktik investasi oleh mahasiswa bukan lagi wacana, tetapi sudah dapat diimplementasikan langsung dengan dukungan sistem dan lembaga resmi. Kesimpulannya, investasi adalah upaya mengelola aset untuk memperoleh manfaat di masa depan dan menjadi strategi penting dalam menghadapi inflasi serta mencapai tujuan keuangan.
Pasar modal sebagai sarana investasi menyediakan berbagai instrumen seperti saham, obligasi, sukuk, reksadana, dan ETF yang dapat dipilih sesuai profil risiko investor. Dengan struktur yang diatur oleh OJK, BEI, KPI, dan KSEI, pasar modal berperan besar dalam perekonomian melalui penambahan modal usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Pembukaan rekening efek dan RDN juga menjadi langkah awal penting yang kini dapat dilakukan secara online dengan jaminan perlindungan hukum dan transparansi. Investor juga perlu memahami risiko investasi dan waspada terhadap penipuan. Jadi, dengan adanya edukasi yang baik serta inspirasi dari investor sukses, pasar modal dapat menjadi pilihan investasi jangka panjang yang aman dan menguntungkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.